Fitria Anggraini, nomor BP 514-12-000059. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan fungsi kepemimpinan, yaitu dinamika dan fungsi kepemimpinan terdiri dari beberapa teori. Yang pertama tentang pengertian dinamika kepemimpinan, yang kedua fungsi dan tipe kepemimpinan, yang ketiga keterbatasan kepemimpinan, yang keempat gaya kepemimpinan, dan kelima kepemimpinan situasional. Pengertian dinamika. Dinamika adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat. Jadi, dinamika kepemimpinan dapat berubah dan berkembang sehingga perwujudan kepemimpinan menjadi bersifat dinamis. Dinamika kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, hubungan antara manusiawi dalam kepemimpinan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pengendalian dalam kepemimpinan. Hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yaitu komunikasi dan perlakuan yang menimbulkan rasa senang dan puas antara kedua pihak, rasa ikut memiliki, rasa ikut bertanggung jawab, dan rasa atau kemauan ikut berpartisipasi. Hubungan manusia yang tidak efektif atau negatif itu komunikasi dan perlakuan yang menimbulkan perasaan tidak senang, tidak puas, dan saling menolak antara kedua belah pihak. Proses pengambilan keputusan. Keputusan dari seorang pemimpin tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses. Pengambilan keputusan yang akan diwujudkan menjadi kegiatan kelompok merupakan hak dan kewajiban pucuk kepemimpinan berupa wewenang. Wewenang itu dilimpahkan oleh masyarakat kepada pimpinan. Pelimpahan wewenang atau tanggung jawab bermanfaat, yaitu kesempatan cukup untuk memikirkan keputusan-keputusan dan melaksanakan tugas-tugas penting saja. Yang kedua, memilih sifat pentingnya kepemimpinan dan tugas sehingga lebih efisien memperjelas dan mempertegas tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Yang keempat, mengembangkan inisiatif, kreatif, dan kemauan untuk berpartisipasi. Menghilangkan sikap suka menunggu perintah. Yang keenam, semua pekerjaan tidak terhambat meskipun pimpinan tidak ada. Pimpinan berkesempatan memberikan latihan kepada anggota sehingga ada kader-kader pemimpin di masa yang akan datang. Proses pengambilan keputusan. Pengumpulan data baik dari catatan atau kegiatan. Melakukan analisis data, menetapkan keputusan yang ditempuh, mengoperasikan keputusan menjadi kegiatan atau tindakan. Melakukan evaluasi untuk perbaikan. Dengan pengalaman kegiatan sering diperoleh keputusan dan teknik operasional baru. Pengendalian dalam kepemimpinan. Tujuannya memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program kerja para anggota. Respon anggota yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif menerima dan mematuhi keputusan pimpinan, melaksanakan pekerjaan secara bersama dan itu disebut sebagai kepemimpinan yang efektif. Yang negatifnya menolak dan tidak melaksanakan keputusan pemimpin. Perlu evakuasi dan verifikasi atau hal ini tidak diharapkan terjadi dan itu disebut sebagai kepemimpinan tidak efektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut terdiri dari keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Keputusan terprogram biasanya menyangkut pemecahan masalah yang bersifatnya teknis serta memerlukan pengarahan yang dari tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, pekerjaan dalam merancang SOP
yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pekerjaan di lapangan para bawahan sudah dapat mengerjakan secara baik, apalagi disertai dengan buku panduan operasionalnya. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat relatif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Contohnya, kasus-kasus khusus yang berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat diperoleh dari: pertama, kedekatan dan kebersamaan antara pemimpin dan anggota atau karyawan. Yang kedua, keterbukaan informasi. Yang ketiga, tidak ada saling mencurigai, iri, dan dengki di dalam suatu organisasi itu tersebut. Yang keempat, kepemimpinan tidak egois dan tidak serakah. Yang kelima, sering mengadakan pertemuan penting. Yang keenam, keputusan diambil secara kesepakatan antara bersama. Yang ketujuh, beban pekerjaan merata profesional. Fungsi dan tipe kepemimpinan. Fungsi artinya jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau digunakan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Fungsi kepemimpinan adalah fungsi langsung dengan situasi sosial, berhubungan langsung dengan situasi sosial yang saling berinteraksi di mana pemimpin berada di situasi tersebut. Fungsi pemimpin yaitu pertama sebagai penentu arah, di mana peran penting yang dilakukan oleh pemimpin dalam menentukan arah dalam organisasi tersebut untuk maju atau tetap berada di situasi tersebut. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Tipe pemimpin ada beberapa macam. Yang pertama, tipe autokratis. Yang kedua, tipe paternalistik. Yang ketiga, karismatik. Keempat, kendali sosial. Dan kelima, demokratis. Keterbatasan kepemimpinan. Keterbatasan pemimpinan terbagi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan manusiawi. Yang kedua, keterbatasan norma spiritual, yaitu ada wewenang dan ada larangan. Yang ketiga, keterbatasan fisik, yaitu usia, fisik, tubuh, dan waktu. Yang keempat, keterbatasan psikis. Yang kelima, keterbatasan administratif. Gaya kepemimpinan adalah gaya, yaitu artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap dan tindakan yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Beberapa gaya kepemimpinan yang akan kita bahas di sini yaitu pertama, gaya kepemimpinan autokratis atau otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya memimpin yang memutuskan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang memandang bawahan sebagai bagian dari keseluruhan organisasinya, sehingga mendapat tempat sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Pemimpin mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi serta mengkoordinasi. Gaya kepemimpinan bebas. Pada prinsipnya, gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan mutlak pada para bawahan. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan seseorang memimpin
yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Efektivitas kepemimpinan bukan hanya soal mempengaruhi terhadap individu dan kelompok, tetapi tergantung pula terhadap tugas, pekerjaan, dan fungsi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Jadi, pendekatan kepemimpinan situasional ini terfokus pada fenomena kepemimpinan di dalam situasi. Kepemimpinan situasional adalah tentang tidak adanya gaya kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang efektif adalah tergantung pada relevansi tugas, dan hampir semua kepemimpinan yang sukses selalu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat. Jadi, dari semua gaya kepemimpinan tersebut, setiap perusahaan mempunyai gaya yang berbeda-beda, di mana situasi tersebut kita harus mengambil tergantung dengan kondisi yang berada dalam perusahaan atau organisasi yang kita pimpin tersebut. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bagi yang melihat bisa memberikan kritik